Halo. Ini video kedua tentang Superleggera V4 yang satu-satunya di Indonesia ini. Kita melakukan sedikit upgrade pada motornya. Apa aja yang kita upgrade? Stay tune ya. Tapi sebelumnya, what's up kalian semua? Masih baik-baik aja? Masih sehat-sehat? Bagus. Kita harus senantiasa jaga badan, jaga kesehatan, jaga aktivitas, jaga diri juga. Karena pandemi COVID masih berlangsung nih, jangan pada lupa nih. Jadi senantiasa tetap harus aware dan saling menjaga, oke? Kita akan bahas, stay tune. Oke, jadi Superleggera V4 ini memang agendanya hari ini tadinya saya pengen lihat, pengen tes, pengen cek-cek. Tapi ternyata doi, ownernya minta dilakukan upgrade ringan. Karena untuk yang V4R, ya itu cukup bangunnya benar-benar kayak WSBK, racing bike. Sedangkan yang ini boleh dibilang collectible item lah ya. Jadi apa yang kita akan improve adalah beberapa part yang memang pada dasarnya merupakan base spec parts. Oke, kita mulai apa aja yang saya upgrade. Untuk rantai, kalau kalian lihat tadi perhatiin sebelumnya, rantai itu pakai rantai standar, bahannya steel, warnanya ya grey gitu ya. Itu masih baru. Nanti kalau udah dipakai lama-lama ya bisa rusty dan juga bisa lama-lama jadi kotor, hitaman. Akhirnya diganti, rantainya pakai Eka Chain 3D. Ini adalah flagshipnya atau top of the line rantai dari Eka Chain. Eka Chain adalah perusahaan rantai yang cukup besar, adanya di Jepang, hanya satu factory. Ownernya adalah ya yang family member, itu emang perusahaan dia sendiri, bukan enterprise yang udah gede sekali. Tapi yang saya suka, saya selalu bilang adalah dia selalu deliver quality. Dia tidak mencari bigger enterprise untuk menjalankan, karena paling gampang kan jalanin OEM, big quantity. Kalau dia enggak, dia carinya adalah best quality. Jadi inilah kenapa saya suka sama Eka Chain. Rantai ini dibuat di Jepang, diassembly di Jepang, dan direct sekarang ada di Indonesia. Kenapa disebut 3D? Karena rantainya yang bentuknya, plate-nya itu bentuknya nggak kotak seperti biasa, potongan plat stamping. Ini bentuknya tuh ada curve-nya. Itu yang begitu indah. Kalau di Kawasaki sih mereka memang supplier untuk Kawasaki, tapi Ducati tadi saya lihat standarnya Regina tapi yang steel. Ini itu kan base. Ini adalah Eka Chain 3D, warnanya black gold, full blacknya adalah powder coating, goldnya adalah anodized gold yang warnanya kayak rose gold. Sekarang malah terlihat keren banget. Oke, rantai udah di-upgrade. Selanjutnya adalah full step. Tadi kita lihat footstep-nya memang, well, saya melihat itu kok bahan aluminium, biasa saja, basic banget. Makanya kayaknya hal-hal yang kayak gitu kan saya bilang kayaknya perlu di-upgrade. Ini sekarang udah footstep-nya diganti pakai Lightech Racing Type R, dimana ini adalah top of the line footstep dari Lightech Italy. Baut-bautnya di footstep Type R itu udah titanium, dan juga full feature, foldable, heel plates-nya karbon, Type R, bahannya juga Ergal T7. Ini footstep yang kokoh banget, keras banget, enak, posisinya juga adjustable-nya enak. Posisi gigi fully adjustable, dan saya suka bearingnya semua itu tight, sehingga kayak gini tuh mempengaruhi kinerja nanti sensor-sensor quick shift dan blipper, sehingga dipastikan footstep itu harus yang benar-benar kualitas bagus. Dan ngeremnya pun juga enak, membalai enak, posisi geometri ke master remnya juga semua oke. Makanya saya suka footstep ini. Itu diganti, footstepnya yang lainnya diganti adalah lever guard, kanan kiri sekarang udah diganti lever guardnya dari Lightech. Levernya ini pakai yang carbon made supaya sama dengan tipikal dari carbon made dari body V4 Leggera ini. Ujungnya pakai yang red anodized. Ngikutin aksen-aksen merah beberapa anodized di motor ini. Kalau sebelumnya dikasih tabung rem minyak dari Brembo yang smoke, yang Mika biasa. Kiri untuk clutch, kanan dan belakang. Akhirnya diganti dengan tabung dari Lightech yang bodinya aluminium, Ergal, warnanya hitam semua. Nah, sebenarnya itu aja yang kita update kali ini. Ada beberapa komponen lagi yang
kita gatal untuk upgrade, tapi ya kita harus bersabar untuk menunggu sampai partnya tiba. Jadi kita lihat ada beberapa yang kurang, nanti kita upgrade, kita order dulu. Salah satunya adalah ini nih, dan ini. Untuk shock, Doi masih mempertimbangkan, tapi sepertinya yang ini akan dibiarkan menggunakan FJRT 200. Tapi disc brake sama kaliper tentu nanti akan di-upgrade, karena this is Superleggera anyway. So, harus speknya juga yang sesuai. Oke, saya flip dulu motornya. Nah, motornya udah di flip, sekarang kelihatan dari sisi kanan. Kalau menurut lo, bagusan dari lihat sisi kanan atau sisi kiri? Kalau menurut gua, dari sisi depan, belakang, kanan, kiri, serong-serong. Ini motor emang luar biasa sih. Oke, belakangnya memang cuma itu aja yang di-upgrade. Cuma menurut gue juga, kalian mungkin melihatnya tipis-tipis, tapi sebenarnya kalau diperhatiin benar-benar detail, sekarang benar-benar lebih padat. Dan ada beberapa hal yang gue mau mention di footstep. Ini nyetingnya juga nggak sembarangan. Jadi saat pasang footstep, kita mikirin beberapa hal. Salah satunya yang utama adalah posisi footpack. Posisi footpack sebenarnya memang tergantung dari selera rider dan perbandingan dari footstep lama ke baru. Ini sekarang posisinya sebenarnya dari pas standar udah lebih mundur dan naik. Tapi dengan naik dan mundur tersebut, justru saya merasakan ini adalah posisi yang paling ideal. Secara ini sport bike, right? Kalau kita mungkin lurusan atau lagi mau himpit, posisi saya akan seperti ini. Tapi ketika saya mau shifting atau apa, commute, saya lebih ke depan dan posisinya masih enak. Clip-on-nya mendukung, jadi menurut saya clip-on-nya juga dirasa belum perlu untuk diganti. Tapi dengan footstep penggantian ini sih, posisinya jauh lebih enak sih. Nah, lain dan makan waktu cukup lama adalah posisi lever dari brake. Satu, jarak antar ini saya harus benar-benar measure supaya kaki itu saat lagi fokus untuk manuver, kaki saya lepas daripada rem. Ini yang kadang kalau terlalu deket, kaki orang suka nempel terus dan akhirnya rem belakang suka tanpa sadar ngerem terus. Jadi ini harus cukup jauh, tapi juga nggak kejauhan, supaya kalau lagi bermanuver bebas, kakinya selip biasanya di bawah. Oke, saya peragakan dengan kaki. Biasanya kalau saya lagi manuver, mungkin di dalam, di mana saya bersiap-siap untuk pakai rem belakang, saya akan posisikan kaki seperti ini. Jadi ketika saya butuh untuk melakukan pengereman, saya langsung seperti ini. Oke? Jangan dibiasakan untuk dalam manuver, kaki Anda selalu ada di atas. Biasanya ini yang menyebabkan Anda tanpa sadar akan menekan rem belakang dan rem belakang Anda overheat. So, selipkan kaki Anda di sini. Kontrol dari brake, lakukan perbanyak ada di rem depan. Nah, begitu juga di sisi persneling. Nah, untuk sisi persneling, Anda tidak perlu menyamakan jarak antara sisi di rem dan juga di persneling. Cari sedapat mungkin supaya senyaman mungkin Anda melakukan pergantian gigi turun dan naik jaraknya. Setelah Anda menentukan jarak, Anda tentukan ketinggian daripada lever sini. Nah, gimana cara ngatur ketinggian dari lever ini? Oke. Seperti yang saya peragakan, kalau Anda turun gigi, itu turun ke bawah, kaki kita itu turun ke bawah gerakannya lebih leluasa dibandingkan dengan congkel saat kita naik. Kenapa? Karena posisi kaki kita kan sudah terbentuk seperti ini. Saat Anda congkel, kaki manusia itu engselnya naik lebih sedikit daripada turun. See? Ini rata. Saya congkel naik, gerakannya segitu derajatnya, turun. See? Kaki turun itu lebih gampang daripada kaki naik. Therefore, kalau mau nyeter lever dari persneling, pastikan Anda melakukan pengecekannya dengan cara ketika Anda melakukan naik gigi, kaki engsel Anda belum semacam melakukan pergerakan engsel 100%. Karena itu nanti akan meletih, jadi letih dan juga sometimes waktu yang terbuang untuk congkel itu jadi jauh. Karena kaki Anda akan terbiasa lebih di bawah
lalu kalau nyongkel jadinya jauh jaraknya. Pastikan posisinya benar-benar seperti ini. Gitu. Tapi ya susah ya kalau dibicarakan pakai verbal, kita nggak bisa ngutarain posisinya sebenarnya di mana. Saya hanya bisa bantu guide kalian di mana ketinggian lever harus disesuaikan dengan kemampuan kaki untuk congkel dulu, baru ditesnya untuk masalah turun. Karena untuk turun ke bawah itu tidak akan pernah menjadi masalah, tapi dengan keterbatasan engsel kaki manusia, atas itu ada terbatasnya. Jadi harus dipastikan gerakan ke atasnya harus cukup dan mumpuni. Gitu aja sih. Wow, Infostep Tech udah kepasang, warnanya juga udah cocok. Sekarang motornya udah beres, udah selesai, udah dilakukan cek juga. Lalu tadi saya merasa brake-nya agak inkonsisten dan agak dalam. Jadi saya curiga ada angin di dalam. Kita udah coba buang angin dari kaliper lalu master. Sebenarnya karena ini motor ABS, lakukan bleedingnya harus juga sambil dibawa jalan. Cuma karena di luar hujan dan ini udah jam 12 malam, so saya tidak lakukan sekarang. Tapi saya ingin motor ini kembali ke rumah pemiliknya supaya ownernya juga walaupun tengah malam tenang karena baby kesayangannya ada di garasi. So, thank you for watching. See you on the next video. Semoga kita senantiasa One Trip bisa memberikan atau membagikan ide-ide, tips and trik, dan juga hasil karya motor-motor yang baik dan menarik, dan kita sama-sama bertumbuh sesama hobis di dunia roda 2. Thank you for watching. Bye-bye.